Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bunda dan teman-teman masak semuanya di rumah, apa kabar? Semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan di rumah, amin. Dalam video kali ini aku akan merekomendasikan dua resep olahan dari tepung tapioka atau tepung aci ya. Ini cara bikinnya mudah banget, modelnya irit serta rasanya ini gurih. Selain dijadikan cemilan, ini juga recommended banget buat dijadikan sebagai ide jualan teman-teman di rumah. Bisa dijual di kantin sekolah maupun dijual keliling ataupun dijual di depan rumah teman-teman semuanya ya. Karena jajanan ini banyak disukai dari kalangan anak kecil maupun sampai dengan orang dewasa, semuanya suka ya. Pastinya teman-teman simak videonya sampai selesai. Sebelum itu, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pertama, siapkan wadah. Di sini mau pakai 500 gram ini ya, tepung aci, bisa tepung kanji, bisa tepung tapioka, bebas aja. Ini mak pilih yang murah, tepung aci ya teman-teman, 500 gram. Kemudian tambahkan setengah sendok makan lada bubuk. Lalu mak pakai 1 bungkus masako rasa ayam. Masukkan semuanya, lalu tambahkan nih 1 sendok teh garam. Bumbu keringnya ini diaduk-aduk dulu ya. Yang mau nambahin ketumbar juga bisa banget ya, karena di sini judulnya ekonomis, jadi emak pakai bahan-bahan dan bumbu yang ekonomis. Kalau sudah tercampur rata, tahap selanjutnya tambahkan di sini tambahkan 3 buah tahu kuning ya. Ini kayak tahu putih tapi mau pakai yang tahu kuning aja. Kebetulan yang putih ini lagi kosong ya teman-teman. Opsional aja, yang nggak mau pakai tahu juga nggak apa-apa ya. Ini diaduk-aduk aja. Boleh nanti diaduk menggunakan tangan ya, tapi sebelumnya tangannya harus dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian nanti diremas-remas ya teman-teman adonannya. Cuci dulu tangannya udah bersih, baru kita akan mencampur meremas-remas. Sediakan 300 ml air ya teman-teman. 300 ml air, nanti penambahannya bertahap aja sampai nanti adonannya ini dia tuh konsentrasi adonannya pas ya teman-teman, gak terlalu lembek, gak terlalu kasar juga. Nah hasilnya seperti ini tuh, menurut aku ini adonannya udah pas ya, gak terlalu lembek dan gak terlalu kasar. Tahap selanjutnya gunakan 1 ikat daun ini ya, kucai, bawang kucai. Ini harganya Rp1.000 di tukang sayur, kemudian diiris-iris tipis seperti ini. Kalau sudah nanti disisihkan terlebih dahulu, kita akan tambahkan nanti di ini ya, di adonannya tambahkan. Lalu nanti akan kita aduk. Selanjutnya siapkan tahu kuning. Ini ya, tahu sutra kuning ya. Ini aku iris-iris tipis-tipis aja, jangan tebel-tebel supaya lentur, dan pastikan gunakan tahu sutra ini yang bagus ya. Ini kebetulan yang aku beli di pasar ini kualitasnya kurang bagus karena bagian dalamnya masih ada ini ya, nggak nyatu atau bolong-bolong. Nah cara bentuknya, ambil 1 tahu tadi ya, potongan tahu, lalu diisi bagian tengahnya seperti ini. Lakukan sampai selesai, mudah banget kan? Panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, baru ini acinya akan kita cemplung-cemplungin. Pastikan untuk minyaknya ini udah panas dulu ya bunda, supaya nanti hasil aci tahu acinya ini benar-benar menggembung ya, nggak pantat. Untuk nyala apinya di sini mau pakai api sedang,
cenderung besar ya, sedikit besar. Ini nanti kalau sudah setengah matang boleh dipisah-pisahkan biar nggak nempel satu sama lainnya. Kita goreng sampai tahu acinya ini matang, ke kuning-kuningan atau ke coklat-coklatan gitu ya. Pokoknya dirasa udah matang ya udah. Dan pastikan bagian dalamnya harus matang juga ya teman-teman. Nah, ini hasilnya udah matang. Saatnya tahu acinya ini akan matiriskan terlebih dahulu. Oke, tahap selanjutnya di sini untuk ide jualan ya. Ini plating atau taruh di gelas ini, gelas plastik. Bisa diisi dengan 8 atau 10 biji tahu aci ya teman-teman. Bisa jual mungkin satu bijinya 2003 juga bisa ya. 2003 isinya 10 berarti sekitar 5 ribuan ya. Dijual 5 ribuan itu udah untung. Nah, ini isi satu-satu ke dalam gelas plastiknya ya teman-teman. Kalau mau yang lebih ekonomis bisa wadahnya menggunakan kertas aja ya, biar lebih murah. Kertas biasanya gratisan. Lalu ini akan siram dengan ini ya, sedikit saus pedas di atasnya. Biasanya kan kalau kita makan tahu aci harus ada saus pedasnya, kalau enggak sama cabai rawit hijau ya teman-teman. Jadi nanti kalau makan bisa seger gitu sambil dicocol sambal ataupun dikeletus dengan cabai. Mantap banget. Tahap selanjutnya ini akan icip-icip dulu ya teman-teman, gimana rasanya tahu aci khas Tegal ini. Bismillah. Menurut aku ini tahu acinya sama persis ya sama tahu aci yang dijual-jual di abang-abang. Kalau misalkan di terminal itu ya, di terminal bus biasanya kalau di Tegal itu banyak yang jual tahu aci gini. Nah, rasanya ini hampir sama, nggak beda jauh banget. Ini enak, gurih ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah bukan cara bikinnya? Rasanya enak, bisa dijadikan ide jualan bunda-bunda semuanya di rumah loh. Modalnya irit dan hasilnya pastinya banyak ya. Oke, sekian dulu video dari Mas. Semoga video bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum. Yang pertama, emak bikin bumbu kacangnya terlebih dahulu. Di sini mau pakai 1/4 kilo kacang tanah ya teman-teman. Lalu ini emak goreng kalau sudah hampir mau matang ya teman-teman. Jangan lupa ini diorak-arik, dibolak-balik supaya matangnya ini merata. Lalu bahan tambahannya ada bawang putih, bawang merah, dan cabai. Detailnya silahkan bunda-bunda bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya bunda. Ini kita goreng jadi satu, nggak perlu sampai matang banget ya, karena nanti kita akan menghaluskan seluruh bumbu-bumbunya. Untuk bumbu gorengnya yang udah matang, nanti siap kita tiriskan ya, bareng-bareng ditiriskan. Kita angkat, ini udah matang ya, udah harum bau kacangnya. Matikan kompor, lalu kita akan tiriskan untuk bumbu kacangnya terlebih dahulu. Nah, ini yang udah aku taruh di wadah ya bunda, nih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghaluskan, boleh dicoper, boleh di blender, ataupun boleh digerus pakai ini ya, penyambelan gitu. Nah, ini aku blender kasar aja ya bunda, biar masih ada kerasa kacang-kacangnya gitu. Lalu ini akan aku tumis dulu. Jangan kebanyakan minyak ya, minyaknya secukupnya aja, dikira-kira aja ya. Ini buat menumis kacangnya, sebentar aja menumisnya. Kalau sudah di sini mak pakai
sekitar 400 ml air matang. Tambahkan ke bumbu kacangnya ya. Untuk tingkat ini keenceran bumbunya sesuaikan lagi dengan selera bunda-bunda semuanya di rumah. Yang suka bumbu kental boleh penambahannya cukup 200 ml aja. Kalau yang suka encer-encer bisa ditambah 400 ml air atau sampai 500 ml air, sesuaikan saja ya bunda. Ini jangan lupa diaduk-aduk. Lalu di sini tambahkan potongan daun jeruk, totalnya ada 10 lembar, masukin aja, cemplungin ke dalam ini ya bumbu kacangnya, diaduk-aduk. Kemudian di sini tambahkan gula Jawa ya, ini 1 buletan gula Jawa. Kemudian ini kita masak. Oh iya, di sini tambahkan 1 sendok makan penyedap rasa, kemudian 1 sendok makan garam. Lalu nanti sebelum diangkat ya, ini ditester rasa dulu apa yang kurang. Kalau kurang asin tambahkan garam lagi ya bunda. Kalau misalkan kurang manis atau gurih bisa tambahkan gula ataupun penyedap rasa. Pastikan diicip-icip dulu hasilnya supaya pas di lidah bunda-bunda semuanya. Tapi menurut emak ya, ini resep ini bumbu kacangnya udah pas, udah mantul. Saatnya kita matikan kompor dan sisihkan. Selanjutnya tahap kedua, resep membuat tahu ciloknya. Untuk bahan-bahan dan bumbunya silahkan bisa lihat di kolom deskripsi ya. Di sini mah pakai 250 gram tepung terigu curah ya. Di sini mah pakai tepung terigu curah aja yang mau beli di warung seharga Rp3.000. Tambahkan tadi irisan daun bawang, boleh diganti dengan daun seledri ya bun. Lalu tambahkan bumbunya, ada penyedap rasa, terus tadi ada bawang putih yang sudah dihaluskan, boleh ditambahkan dengan lada bubuk ya. Kebetulan di rumah lagi lada bubuknya lagi kosong, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Lalu tambahkan 400 ml air matang. Kemudian diaduk-aduk dulu ya sampai tepung terigunya ini larut dulu bersama airnya. Nah, hasilnya seperti ini sudah larut, saatnya kita akan masak ya. Untuk adonan tepungnya ini jangan lupa tambahkan dulu 1 sendok teh garam. Kalau sudah, larutan tepung terigunya ini siap kita masak di atas api kecil ya. Di sini pakai api kecil aja sambil diorak-arik, diaduk-aduk supaya larutan tepungnya ini enggak gosong di bagian dasar pancinya ya teman-teman. Kita masak sampai membentuk sebuah adonan ya seperti ini, tapi ini belum kalis karena masih ada cairan-cairannya. Kita masak ini sampai tepungnya ini bentuk adonannya ini kalis ya bunda. Kalau kalis hasil ciloknya ini pasti empuk. Nah seperti ini hasilnya ya, tuh bisa dilihat di video seperti ini. Kalau sudah kalis saatnya kita angkat, pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kalau sudah, di sini akan tambahkan 250 gram tepung tapioka, boleh pakai tepung aci ya teman-teman, tapi di sini mah pakai tepung aci. Lalu panas-panas begini diaduk ya, bisa menggunakan bantuan ini ya, sendok nasi ataupun spatula apapun itu ya, gunain peralatan yang ada di rumah. Kalau masih panas banget nggak mungkin ya kita ngaduk pakai tangan, bisa melepuh ini tangannya. Nanti kalau suhunya sudah agak sedikit menurun, baru kita akan ulen menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu tangannya supaya bersih. Kalau sudah, ini akan kita aduk pelan-pelan aja ya, karena masih berasa sedikit panas.
Kita aduk sampai membentuk sebuah adonan yang kalis seperti ini, tidak lengket di tangan, berarti adonan ciloknya ini sudah jadi ya Bunda. Nih seperti ini. Selanjutnya siapkan tahu pong atau tahu kopong ya. Di sini Ma pakai sekitar 2 bungkus tahu pong, isinya kalau nggak salah itu 12 biji. Kemudian ini per bijinya akan Mak potong menjadi 4 bagian sama rata seperti ini, seperti persis di video ya. Lakukan sampai semua tahunya sudah dipotong-potong. Yang mau pakai tahu juga, tahu lain juga bisa ya, cuman ngirisnya diiris tipis-tipis aja. Kalau tahu kopong ini gampang masukin ke dalam tahunya. Nah ini udah selesai, saatnya kita akan membentuk ciloknya ya. Ambil tadi potongan tahu, lalu kita isi dengan acinya seperti ini ya teman-teman. Tuh mudah banget cara bikinnya. Tuh, lakukan sampai semua tahunya sudah diisi dengan acinya ya teman-teman. Ini cara bikinnya mudah banget. Yang penting Bunda bisa ikutin langkah demi langkahnya, insya Allah bisa membuat dan menghasilkan cilok yang empuk berjam-jam ya, meskipun sudah dingin. Jangan lupa sembari kita membentuk ini, sembari kita panaskan air secukupnya ya. Nah ini sudah selesai karena tadi tahunya nggak cukup, jadi sisanya emak bikin model bulat-bulat ya. Selanjutnya ini air kukusnya udah panas, kita cemplungin aja untuk cilok yang bulat-bulatnya ini. Kita masukin semuanya ya. Ini keadaan airnya ini masih hangat ya, belum mendidih. Kita cemplungin aja. Lalu kita akan masak sampai nanti ciloknya ini mengapung ya. Dan selanjutnya untuk yang cilok tahunya ini akan Mak kukus aja menggunakan kukusan, tata rapi di kukusan, kemudian kita tutup. Nah kita kembali lagi ke cilok yang bulatnya ini. Nih udah mau mulai matang ya, udah ngapung-ngapung gini berarti tandanya ciloknya sudah matang. Kalau sudah mengapung kayak gini, kalau sudah matang, kita akan pindahkan cilok bulatnya ini dulu ya Bunda. Kita pindahkan bareng dengan tadi cilok tahunya. Kita akan kukus. Pindahkan dulu ya untuk cilok ininya. Nah ini udah aku pindah-pindahkan dulu ke panci pengukus supaya nanti kalau misalkan mau dimakan lagi, mau dihangetin lagi, bisa langsung dihangetin ya teman-teman. Pindahkan semuanya untuk cilok bulatnya ke dalam panci kukusan, lalu ini akan Mak kukus selama kurang lebih 15 menit dan ini dia ciloknya udah mateng ya. Yang tahu ciloknya juga udah mateng. Saatnya kita matikan kompor. Selanjutnya kita akan masukin ini ya. Ini Mak plating di gelas ini ya, gelas plastik ukuran 12 oz. Masukin semua ciloknya ke dalam gelas. Boleh wadahnya bebas ya, bisa pakai tin wall juga bisa. Lalu ini tadi siramin bumbu kacang yang sudah kita buat sebelumnya. Nah gampang banget kan Bun cara bikinnya ini, pastinya rasanya juga enak, ciloknya empuk berjam-jam, bumbu kacangnya juga gurih, pedas manis gitu. Nah tahap selanjutnya kita mau icip-icip dulu ya, enggak kita ya, tapi cuman aku aja yang mau icip-icip. Ini dia, bismillahirrohmanirrohim.
Ciloknya ini kenyal banget, enak, bumbu kacangnya juga gurih banget. Nah bunda wajib coba di rumah ya, ini resepnya recommended banget, anti gagal buat pemula. Dan selain dijadikan cemilan, ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena modalnya irit tapi hasilnya lumayan loh kalau ditekunin ya. Oke, sekian dulu video dari Mas. Semoga video Ma bermanfaat buat bunda-bunda semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.